Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Habibie, NIM 214 1010 30030. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dalam aliran progresivisme. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pengertian filsafat menurut aliran progresivisme. Untuk yang pertama, yaitu pengertian progresivisme. Pengertian filsafat pendidikan progresivisme adalah kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang mencirikan aspek-aspek penerapan filsafat umum sebagai solusi dari persoalan pendidikan secara praktis untuk pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya intelektual maupun daya emosional dalam rangka menuju tabiat manusia. Jalaluddin 2011. Dari segi bahasa pun, progresivisme dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Untuk selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh aliran filsafat progresivisme dan pemikirannya. Yang pertama yaitu William James pada tahun 1842 sampai 1910. William James adalah seorang psikologis dan filosof Amerika yang terkenal. Paham dan kepribadiannya berpengaruh berbagai negara Eropa dan Amerika. William James sangat memahami di bidang filsafat, yang dikenal sebagai pendiri pragmatisme dan berkeyakinan bahwa otak atau pikiran seperti aspek eksistensi organik, fungsi biologis, dan nilai kelanjutan hidup. Yang kedua yaitu John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Teori Dewey tentang sekolah adalah yaitu progresivisme yang lebih menekankan pada siswa dan minatnya terhadap mata pelajaran, sehingga muncul child-centered curriculum and child-centered school, yang artinya pandangan Dewey terhadap manusia sangat berbeda dari pemikirannya tentang situasi kehidupan. Contohnya seperti Manusia yaitu makhluk sosial dan semua perbuatannya baik dan buruk yang dilakukan dinilai masyarakat banyak, namun perbuatan manusia adalah individu yang memunculkan nilai-nilai bagi dirinya sendiri secara alamiah. Yang ketiga yaitu Hans Vaihinger pada tahun 1852 sampai 1933. Hans Vaihinger menyatakan bahwa mengetahui mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Ya, satu-satunya ukuran berpikir adalah gunanya untuk mempengaruhi kejadian di dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata-mata. Jika pengertian itu berguna untuk menguasai dunia dapat dianggap benar, asal orang mengetahui kebenaran tidak lain kecuali kekeliruan yang berguna, menurut Hans Vaihinger. Untuk selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan filsafat progresivisme. Kelebihan filsafat progresivisme. Yang pertama yaitu nilai-nilainya yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan aktif secara dinamis. Jadi, maksudnya di sini aktif dah orangnya itu. Suka kalau ada apa-apa suka membantu, sering menolong dan lain-lain. Yang ketiga yaitu anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun secara berpikir. Gunanya mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang ada pada diri peserta didik. Yang keempat yaitu menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju sehingga generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru.
Untuk selanjutnya yaitu kelemahan filsafat progresivisme. Yang pertama, progresivisme terlampau menekan pada pendidikan individu. Jadi pendidikannya itu secara masing-masing. Yang kedua yaitu kelas sekolah progresif artifisial atau dibuat dan tidak wajar. Yang ketiga yaitu progresivisme bergantung pada minat dan spontannya setiap pendidik yang berminat. Nomor 4 yaitu siswa merencanakan suatu sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari tugas yang mereka kerjakan. Jadi cuma bisa membuat, tidak ada penjelasan atau alasan dalam membuatnya. Untuk selanjutnya yaitu mungkin ada beberapa prinsip pendidikan yang ditekankan dalam aliran progresivisme. Yang pertama yaitu proses pendidikan berawal dan berakhir pada peserta didik. Yang pertama. Untuk yang kedua yaitu subjek didik adalah aktif bukan pasif. Jadi di sini peserta didik itu harus aktif, bukan cuma masuk kelas, ada di kelas, bukan cuma begitu. Yang ketiga yaitu peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing atau pengarah. Ya mungkin teman-teman sudah tahu semuanya fungsinya guru itu apa. Yang keempat yaitu bersekolah harus kooperatif dan demokratis. Maksudnya setiap siswa itu harus mempunyai sikap kerjasama. Untuk yang kelima yaitu aktivitas lebih fokus pada pemecahan masalah, bukan untuk pengajaran materi kajian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.